pemirsa Ratona TV yang berbahagia, seperti yang telah saya uraikan tadi sebelumnya bahwa hal yang pertama yang harus kita lakukan agar kita dapat melahirkan keturunan generasi anak yang saleh adalah kita sebagai orang tua yang harus terlebih dahulu menjadi orang yang saleh. Dan hal ini disadari betul oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk melahirkan keturunan generasi yang saleh seperti Ismail, maka Ibrahimlah yang harus terlebih dahulu menjadi orang yang saleh. Dan keteladanan Nabi Ibrahim ini telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'aha. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Pantaslah Ismail tumbuh menjadi anak soleh sepanjang masa, karena memang orang tuanya Ibrahim bisa dijadikan suri teladan yang baik. Pemirsa Ratona TV yang berbahagia, hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita dapat melahirkan keturunan generasi anak yang soleh adalah selain kita harus berusaha menjadi orang yang saleh, yang kedua harus kita lakukan adalah terus mendoakan anak kita agar menjadi anak-anak yang saleh. Karena yang kita pahami bersama adalah bahwa Allah itu memiliki hak prerogatif untuk membolak-balikkan hati seseorang. Jadi sebagai orang tua jangan pernah letih mendoakan anak kita agar menjadi anak yang saleh. Dan juga Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa ud'uni astajib lakum, mintalah, mohonlah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Pernahkah pemirsa Ratona TV yang berbahagia, dalam hidup kita bangun tengah malam, meneteskan air mata, sholat tengah malam, mendoakan anak kita agar bisa menjadi anak-anak yang saleh? Sungguh jarang yang kita lakukan. Yang sering kita mohonkan paling hanya doa agar bagaimana rezeki kita lancar, usaha kita lancar. Kita jarang mendoakan anak kita agar bisa menjadi orang-orang yang saleh. Dan salah satu doa yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah adalah Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan anak-anak yang saleh. Pemirsa Ratona TV yang berbahagia, sekali lagi sebagai orang tua jangan pernah letih memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak-anak yang saleh. Pemirsa Ratona TV yang berbahagia, hal yang ketiga yang harus kita lakukan agar kita dikaruniai keturunan anak yang saleh adalah jangan pernah sekali-kali sebagai orang tua memberikan anak kita sesuatu yang bersumber dari yang haram. Saya ulangi pemirsa Ratona TV, untuk mendapatkan anak yang saleh, tanggung jawab kita sebagai orang tua, jangan pernah sekali-kali memberikan anak kita, keturunan kita, sesuatu yang bersumber dari yang haram. Karena jelas dalam agama kita bahwa segala sesuatu yang haram yang kita makan, yang kita gunakan itu, selain harus kita pertanggungjawabkan nanti di hari akhirat itu, kalau ia dimakan oleh anak kita, ia akan mampu mempengaruhi perilakunya. Sehingga tanggung jawab kita sebagai orang tua, jangan pernah sekali-kali memberikan anak kita sesuatu yang bersumber dari yang haram. Yang harus kita pahamikan setidaknya sesuatu yang haram itu dapat dikatakan haram ada ketika ada dua. Yang pertama adalah dia haram karena memang zatnya haram. Misalnya daging babi. Daging babi itu kan jelas haram karena memang Allah mengharamkan daging babi. Yang kedua, dia haram karena proses mendapatkannya. Misalnya daging ayam itu kan halal. Tapi kalau kita mendapatkan daging ayam itu dengan cara mencuri, memakan yang bukan hak kita, mengambil yang bukan hak kita,
Kalau kita berdagang dengan culas, maka daging ayam itu akan menjadi haram karena kita mendapatkannya dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam mencari nafkah untuk anak-anak kita. Kalau kita seorang pedagang, berdaganglah dengan yang baik. Jangan mengurangi takaran timbangan. Kalau kita seorang nelayan, melautlah dengan jujur. Jangan misalnya memberikan zat-zat berbahaya kepada tangkapan kita, misalnya formalin. Kalau kita seorang pegawai, maaf, jangan korupsi di kantor, karena hasil dari semua itu akan mempengaruhi perilaku anak kita. Oleh karena itu, tanggung jawab kita sebagai orang tua, jangan sekali-kali memberikan anak kita sesuatu yang bersumber dari yang haram. Pemirsa Ratona TV yang berbahagia, ada kisah hikmah yang mungkin saya uraikan terkait dengan keharaman barang ini yang erat kaitannya dengan kelahiran anak-anak yang saleh. Ada kisah seorang pemuda bernama Sabit bin Ibrahim. Suatu ketika Sabit sedang duduk-duduk di pinggir sungai. Ketika sedang duduk-duduk di pinggir sungai, maka hanyutlah sebuah apel yang dibawa oleh derasnya aluran sungai. Karena dalam keadaan lapar, maka Sabit berinisiatif untuk mengambil apel tersebut dan memakan apel tersebut. Akan tetapi tidak sampai habis setengah gigitan dari apel tersebut, Sabit sadar bahwa apel yang ia makan ini bukanlah sesuatu yang halal, atau Sabit menganggap bahwa apel yang ia makan ini belum tentu yang punya ridho atau ikhlas atau menghalalkan yang ia makan ini. Maka bersedihlah Sabit. Akhirnya Sabit berinisiatif untuk menemui dari pemilik apel tersebut. Dalam riwayat diceritakan bahwa Sabit menelusuri aliran sungai dan ketemulah Sabit sebuah kebun apel yang begitu besar, dan ketika menemui pemilik kebun apel tersebut, Sabit mengutarakan apa perihal maksud kedatangannya, agar pemilik kebun apel tersebut mau mengikhlaskan apel yang tidak sampai seperdua gigitan yang ia makan. Akhirnya pemilik apel tersebut menjawab bahwa nanti ia akan mengikhlaskan apel yang Sabit makan ketika Sabit mau menikahi putri dari pemilik apel tersebut. Pemirsa Ratona TV yang berbahagia, kisah ini akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.